agak ada sedikit jomplang perbedaan perbudakan terkait orang-orang yang etnisnya berbeda dengan Bani Israel, dan ini boleh dikatakan perbudakan yang rasis ya, rasis sekali ya Pak perbudakannya. Nah ini teman-teman boleh cross check dalam kitab sucinya umat Kristiani yang juga adalah kitab sucinya orang Yahudi. Di dalam kitab Keluaran pasal 21 nomor 2 tidak boleh memperbudak orang Ibrani dan harus diizinkan keluar pada tahun ke-7 dan tanpa ada membayar tebusan. Tapi walaupun diajarkan tata cara menjual anak perempuan jadi budak dalam kitab Keluaran pasal 21 nomor 7 ya, perbudakan saja itu sudah rasis sekali berdasarkan etnis dan berdasarkan gender. Nah kemudian bagaimana cara memperlakukan budak, ternyata mengerikan juga teman-teman. Kalian kalau baca dalam kitab Keluaran, masih di kitab Keluaran pasal 21 karena ini memang perikop tentang perbudakan. Cara memperlakukan budak: dipukul asal tidak mati maka tidak dimintai pertanggungjawaban. Ini ada dalam kitab Keluaran pasal 21 nomor 21. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Jadi di dalam agama orang Yahudi, Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya umat Kristen dalam perspektif agama mereka itu melegitimasi kalau seandainya kalian pukulin budak. Ternyata itu bukan cuma ada di perjanjian lama, di perjanjian baru tepatnya di dalam beberapa ayat itu juga ada ajaran untuk jadi budak. Ajaran itu untuk jadi budak, bukan ajaran untuk menjadi majikan yang baik. Contoh, hamba-hamba tunduklah dengan penuh ketakutan pada majikan, 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Jadi pertanyaannya adalah, kalau ada majikan yang ingin memperkodok majikannya, boleh ngelawan nggak ya? Nggak ngerti juga ya. Majikan setara dengan Tuhan, Efesus pasal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Perbudakan, peperangan, dan juga peperangan, perbudakan, dan pertawanan dalam agama Yahudi, Kristen, dan agama Islam. Nah, nanti kita akan membahas ini secara komprehensif ya, menggunakan data tekstual, kontekstual, dan faktual. Tapi sabar sebentar, saya juga sambil bergerak ini ya teman-teman ya, supaya teman-teman semua itu tahu kalau kita umat Islam ini tapi memperbaiki peradaban dengan ilmu pengetahuan. Oke?
seperti itu. Kalau kawan-kawan kita Kristen di bawah, misalkannya mereka marah, tantrum dan kejang, pengetahuan, itu salah mereka. Tapi kalau mereka marah karena kalian menghina agama mereka, itu salah kalian. Ya, seperti itu kita wajib bersikap adil. Sebentar ya, rempong sekali saya ini, bentar. Saya pakai headset dulu. Kita kajian dan kita live kan di YouTube. Hagai terfina senggol Kristen, ya kau ajak naik, kau naik, buktinya kau berbohong. Orang kalau benar dia kan berani untuk menyatakan kebenaran itu. Kau di bawah typing, ku undang naik, kau nggak naik, berarti kau berdusta. Kau sadar karena kau berdusta, kau cuma bisa typing di bawah untuk menyenangkan hatimu saja. Kalau kau memang jujur, mampu menunjukkan ustadz kami menyerang agama kau, pasti kau punya data-datanya dong. Tapi karena kau memang cuma mendengarkan kata orang, sama seperti penulis kitabmu, mendengarkan pendapat orang dan tidak menelusuri orang tersebut, ya kau hanya bisa typing di bawah. Bukti kalau kau pengecut adalah kau di bawah. Tahu nggak? Orang yang hanya berani bicara di bawah karena dia nggak mampu ke atas. Orang yang hanya berani ngomong di belakang karena dia nggak mampu di depan. Itu bukti kalau orang itu tahu kalau dia salah. Ya, itu bukti kalau kau tahu kau salah dan kau tahu kalau kau nggak ngerti apa-apa. Cuman karena kau ingin menyenangkan hatimu dan kawan-kawanmu, maka kau tetap berkomentar. Walaupun kau tuh komentar kau tuh bakbui, nggak ada manfaat dan nggak ada untungnya juga berkomentar ya. Itu loh sister ya. Oke, kita sekarang diskusi terkait tentang teman-teman. Tema kita hari ini tema-tema saya seminggu ini, teman-teman saya ulangi ya, saya catatkan kembali supaya teman-teman tahu tema-tema Bunda Gembala seminggu ini. Silabusnya adalah yang pertama ke Kristen dan analogi kelamin. Kedua, Kristen dan perbudakan. Ketiga, Kristen, apalagi kemarin tuh ya, perbudakan, perkelaminan, dan apa ya, ini materi ya. Kalau materi diskusi ini tuh dua arah, artinya kita juga mengkaji yang di Islam dan kita mengkaji di agama Yahudi juga kalau perlu ya. Tapi kalau kita bicara tentang menjawab, itu kita hanya mencatut satu statement dari umat Kristiani lalu membahasnya secara komprehensif di dua arah. Itu namanya menjawab, mengcounter. Jadi kalau saya ini, teman-teman kalau lihat di mesia.org itu ada kolom-kolom menjawab, kolom materi. Kolom menjawab itu mengambil tuduhan mereka kepada kita lalu mengkomparasinya. Kalau materi itu kita dua arah ya, gitu. Bune, aku izin turun ya ke masjid ya Bune ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dan di sini seperti biasa, teman-teman Kristen yang awam silakan bertanya saja, tidak perlu banyak bicara karena kalian awam. Saya tidak mau kalian nanti menyesatkan orang Islam karena kalian tidak punya kapasitas menjelaskan. Bertanya saja. Nah, kalau kalian yang memang punya ilmu pengetahuan, silakan kalian di sini diskusi dengan saya dua arah dengan catatan kalian buka kamera. Dan setelah kalian membuka kamera kalian harus setelah buka kamera kalian harus menunjukkan kepada kami data-data dari apa yang kalian sampaikan kepada kami. Apa? Di dalam tas, Kak. Dalam tas itu. Seperti itu ya. Oke, Hagai Terfinahumi. Saya masih tunggu Anda di atas ya kalau Anda berani untuk naik ke atas. Oke, kita bahas tentang tema yang ketiga ini tema minggu ini ya. Tema minggu ini. Tema diskusi. Oh ya, saya catat di jurnal saya aja. Tema diskusi minggu ini ya. Tema diskusi. Tema diskusi. Dalam, Kak. Ini, Kak. Kakak ngomong aja nggak apa-apa. Yang pertama adalah Yesus mitos. Itu mitos. Yang kedua adalah analogi kelamin. Ketiga perbudakan di Kristen. Mau tema yang mana teman-teman? Tiga-tiganya boleh kita bahas. Yesus mitos boleh. Oke. Tapi temanya ini Kristen legalisasi perbudakan ya. Oke, itu mungkin kita bahas dulu secara mendalam.
Kopi panas mitos pala otak kau ya silakan kau naik ke atas kita buktikan. Kau cuman sekedar ngomong teriak-teriak kejang-kejang di bawah, kau pikir merubah keadaan? Tidaklah. Terus kau pikir kalau kau ngomong pala otak gitu terus aku takut sama kau? Enggak, bapak moyang kau aja aku nggak takut ya. Sorry ya, memangnya kau pikir bicara pala otak kau hebat gitu? Enggak lah. Bukti kalau kau pengecut kau nggak berani naik ke atas. Kalau kau memang berani naik ke atas, buktikan kalau aku salah. Nggak usah kejang-kejang lah bro. Jadi kau pikir kalau kau kejang ngata-ngatain gitu terus aku takut sama kau? Mama kau aja naik ke sini nggak takut aku. Jangankan nenek moyang kau 5 orang ke sini naik 7 keturunan nggak takut aku. Kenapa? Yang gue sampaikan ini ada datanya. Kita bahas dulu Yesus mitos ya. Kita ke Kristen legalisasi perbudakan aja. Itu kayaknya lebih bagus. Oke, kita bikin thumbnail dulu. Nandar, monitor jangan dimatikan ketika gue lagi kajian. Ini orangnya harus ditelepon nih, tidur nih kayaknya nih. Dulu si Nandar ini nanti pas enak-enak kita lagi kajian dia mati guys karena dia ketiduran pingsan dia. Mana nih Nandar nih, gue telepon dulu. Tidur kayaknya dia nih, apa dia sholat ya? Teman-teman kalau tiba-tiba nanti Nandar matikan ininya, oke. Mari kita lihat teman-teman data Kristen melegalkan perbudakan. Itu dulu judulnya ya. Kita live kan di YouTube. Teman-teman kalau ingin dapat dokumentasi videonya berulang, silakan ditonton di Mesia X Uniriva YouTube Uniriva ya. Dan YouTube itu mendokumentasikan polemik yang kita angkat terkait tentang tuduhan bahwa Islam itu agama perbudakan. Kita counter untuk membuktikan justru agama Kristen lah yang secara tekstual, kontekstual dan faktual melegalkan dan mempelopori perbudakan ya. Kita lihat di sini. Nandar lu awas ya. Nandar ini kalau dimatiin lihat aja nih. Tapi dia kayaknya ketiduran nih. Judulnya adalah gereja pernah jual budak. Ya, ini pertanyaan maka kita bahas kali ini. Oke, ini tema yang akan saya angkat terus, ulang-ulang terus supaya anak-anak kita tahu dan sadar ketika agama Islam dituduh sebagai agama yang memperbudak perempuan, justru sejarahnya dan dalilnya malah kekristenan itu adalah agama yang mempelopori jual beli budak. Bahkan gereja itu pernah menjual budak, dan saya akan menunjukkan fakta-fakta historisnya dari situs-situs yang kredibel, objektif, bukan situs-situs yang menguntungkan pihak Islam yang dibuat oleh orang Islam sendiri, karena itu tidak objektif. Karena kita berusaha seilmiah mungkin dan seakademik mungkin dalam memaparkan materi. Nah, saya akan bukakan beberapa data. Pertama, kita buka dalilnya dulu teman-teman ya. Oh, ini data saya. Oke, kita buka data ini dulu. Akunmu aja palsu, apalagi agamamu. Kok akun saya palsu? Akun saya. Kok akun saya palsu, gimana sih Om? Ada gak sih teman-teman Kristen ini yang argumennya di bawah tuh yang betul-betul membantah argumen saya gitu, bukannya malah argumen kayak putus asa gitu. Kalian sadar gak sih argumen kalian itu argumen putus asa? Nggak sadar ya? Atau nggak, dengan kalian berkomentar seperti itu tuh kelihatan banget putus asanya bro. Saya justru kasihan sama kalian gitu loh. Mau ngelanjutin tema ini saya takut kasihan kalian tuh, sedihnya tuh sedih sampai ke gereja-gereja gitu, sedih banget gitu. Nih kita punya datanya. Pertama, satu, kita buka dulu ini. Kedua, perbudakan dalam Kristen. Ketiga, budak dan tawanan wanita. Buka Bible, kata kunci budak. Tuhan perbudak, Tuhan memperbudak. Yuk, nih 1, 2, 3 data budak dan tawanan. Dan
Oke, lanjut apalagi ya? Bible kata kunci budak ini. Oke, aku tunjukkan. Jadi ada keterkaitan semua ya, perang, budak dan juga perempuan serta tawanan. Tiga itu tersangkut paut ya. Perang, perbudakan dan tawanan. Perang, tawanan dan perbudakan. Itu semua ada sangkut pautnya. Ya, dan kita akan buka pelan-pelan data ini supaya teman-teman itu paham bahwa sebenarnya secara tekstual, kontekstual dan faktual kekristenan itu sangat mempelopori perbudakan. Aku sudah minum darah Tuhan. Ih, kanibal. Ada yang udah minum darah Tuhan, guys? Takut sekali. Saya takut kamu minum darah Tuhan ntar. Karena aku baru buka. Kita ntar ya, satu data lagi. Kita tunjukin banyak data ya teman-teman. Teman-teman, ini memang tema yang mungkin bagi orang-orang yang suka ilmu pengetahuan mereka tidak akan bosan, karena memang ini kaidah kajian, bukan lebih debat-debat kusir, tapi kaidah informasi yang datanya jelas, bukan kayak, sorry ya, aku lagi coba untuk tidak berdebat kusir dengan orang-orang Kristen awam, karena itu buang-buang waktu. Dan kalau kalian tertarik untuk membahas masalah ini, silakan naik ke atas dengan catatan tidak menggunakan diksi-diksi hinaan untuk agama aku, karena kita berusaha untuk mengajak orang-orang berdialektika dengan ilmiah, dengan data dan fakta yang ada, bukan untuk menunjukkan kebencian tapi mengedukasi publik supaya semakin tercerdaskan kita ya. Hagai mending naik ke atas saja di Hagai ya. Berapa kamu di bawah itu Hagai? Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke. Mana dipakai? Kedengeran cari cuan ya, Mbak? Ya, nggak apa-apa kalau dapat cuan di sini. Emang kenapa? Kamu iri. Kamu iri karena nggak bisa dapat cuan gitu, karena miskin hidupnya. Jadi iri gitu. Nggak boleh iri dong. Ya, kalau kamu tanya saya dapat cuan, kalau saya bilang iya, terus kenapa? Apa salahnya sambil berdakwah dapat duit? Emang haram? Enggak kok. Tidak ada pengharaman kok dapat duit dari berdakwah. Masalahnya apa? Yang nggak boleh itu ya jual Tuhan. Jual Tuhan nggak boleh tuh di Tokopedia tuh nggak boleh jual Tuhan tuh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. Buat teman-teman Kristen, saya tidak menjamin kalian di sini untuk tidak tersakiti dengan narasi dan diksi, karena yang namanya kebenaran itu tidak mengenal perasaan. Saya bukan orang yang sedang memikirkan perasaan siapa-siapa dalam menyampaikan kebenaran, karena yang namanya kebenaran itu harus mutlak disampaikan dan tidak boleh ditutup-tutupi. Dalil Al-Quran saya itu jelas ada. Dan mohon maaf kalau ini bukan provokasi. Provokasi itu mengajak orang lain membenci satu agama tertentu. Ini justru mengajak orang lain pintar. Kamu tolong bedakan edukasi dan provokasi. Kalau nggak bisa bedakan provokasi dan edukasi, ya jangan ini ya. Si paling benar, oh enggak, kamu yang bilang saya paling benar. Saya nggak pernah ngaku-ngaku paling benar ya. Maaf ya kalau kamu melihat saya memang terlihat benar, itu pilihan kamu bukan saya ya. Jangan nangis ya. Oke, kita mulai dengan tema kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar teman-teman Islam dan teman-teman non-Islam lainnya yang suka sekali dengan dialektika lintas iman, di mana dialektika lintas iman ini harapan kita adalah mencerdaskan orang-orang yang agama dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan dalil di kitab suci masing-masing dan juga tidak menyimpang dari kaidah rasional dan ilmiah, dan kemudian sehingga membawa kita ke ranah keyakinan yang sehat bukan karena imani saja, supaya tidak memiliki doktrin-doktrin sesat dan sampai-sampai menjadi asbab kita menjadi orang NPD dan psikopat. Nah teman-teman, kali ini tema yang akan saya bahas itu cukup sangat sensitif ya, dimana kita akan membuka masa lalu masa kelam agama-agama yang terlibat dalam perbudakan dan bahkan mempelopori perbudakan, bahkan menjual orang untuk diperbudak. Sebentar ya.
Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita teman-teman, sebelum saya lanjut ke materi, saya akan kasih intro yang manis dulu supaya YouTube saya ini terkonfirmasi ini adalah root YouTube-nya Bunda Gembala Unirifa Mesia X Unirifa, yang adalah YouTube kedua setelah Rifa MOW TV, dan nanti rilis YouTube ketiga judulnya Jendela Ilmu, di mana di situ saya tidak hanya membahas agama saja, tapi konteks ilmu secara luas, di mana saya akan membahas ilmu tentang perekonomian, politik, pernikahan dan sebagainya, sosial dan juga keagamaan. Insya Allah rilis dalam waktu dekat, doakan saja ya. Tapi konsepnya tentu berbeda. Di situ kita akan informatif dan juga edukatif secara total, langsung memberikan diksi-diksi yang datang dari jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya. Oke, ini dia intro yang manis buat subscriber yang manis Mesia X Unirifa. Silakan menikmati. Hari ini kita kajian tentang kekristenan dan perbudakan. Kok bisa ya? Ini dia Mesia X Unirifa. Oke teman-teman, saya masih intro di YouTube, dan kita teman-teman kalau ingin lihat data-datanya itu ada di YouTube, karena saya nggak bisa tampilkan di sini, saya hanya presentasi aja. Nanti saya menunggu yang bertanya interaktif di sini. Nah teman-teman ya, ini dia terkait tentang data-data yang sudah saya berikan teman-teman secara singkat. Saya tampilkan data-datanya. Pertama, seperti biasa, ada 3 aspek yang ingin saya singkap di sini. Yang pertama aspek tekstual, kontekstual, dan juga faktual. Oke, di sini ada satu makalah yang teman-teman boleh lihat, yang saya buat, saya sudah rangkumkan sendiri, dan boleh diverifikasi apakah ini ada unsur dustanya atau memang ilmiah. Kalian boleh meneliti dan boleh menyelidiki, tetapi dengan catatan kalian gunakan pikiran yang objektif, jangan subjektif ya. Walaupun saya tahu kalau yang namanya beragama tuh nggak mungkin objektif, pasti subjektif lah. Tapi tetap kalau karya ilmiah nggak boleh kalian itu seenak-enaknya aja gitu. Oke, ini dia teman-teman yang aku buat ada 4. Kalau teman-teman lihat di atas itu ada 1, 2, 3, 4 file yang ingin aku tampilkan terkait tentang bagaimana aku bisa membuktikan di agama Kristen itu identik dulu dengan perbudakan dan melegalkan perbudakan. Nandar, jangan matikan live ini karena ini sudah masuk kajian. Ketika sudah ada kajian jangan tuh dimatikan, awas lu. Iya, Nek. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Baik, saya akan membacakan. Kalau teman-teman bisa melihat di melihat di layar teman-teman semua, di layar handphone atau di layar televisi kalau kalian nonton pakai TV ya. Nah, saya membuat judul perbudakan dalam Kristen. Ya, judul ini sangat luas. Kenapa saya katakan perbudakan dalam Kristen? Karena gereja yang berafiliasi dengan perbudakan itu bukan cuma satu denominasi gereja, tapi banyak dan bahkan ada di dalam ayat mereka. Pertama, saya buang dulu ingus kau tuh botol, jangan, karena ingus saya itu ada Tuhan kamu di dalamnya. Dalam kitab Ayub dikatakan Tuhanmu dalam lubang hidung saya. Nggak apa-apa dong, ingus saya bersama dengan Tuhan kamu. Itu kata kitab kamu ya, nggak apa-apa lah ya gitu. Oke. Perbudakan di dalam agama Kristen. Pertama, sebelum ke agama Kristen kita rujuk dulu kepada kitab Perjanjian Lama, yang dimana ini hukum Tuhannya orang Kristen juga atau Tuhannya orang Yahudi. Di situ mengatur tutorial perbudakan, dan perlu teman-teman ketahui yang namanya perbudakan ini adalah sistem sosial yang sudah ada sebelum agama Yahudi muncul, sebelum Islam muncul. Nah, Islam itu mengatur bagaimana cara memperbudak yang benar, bukan malah mempelopori perbudakan, tetapi mempelopori untuk menghentikan perbudakan. Dan bagaimana kalaupun kamu sudah punya budak, apa yang harus dilakukan kepada budak tersebut. Makanya di dalam Islam itu ada kayak perintah untuk memerdekakan budak walaupun sulit, dan bahkan ada kafarat dari para sahabat untuk memerdekakan budak, dan bahkan ada perintah untuk memberikan mas kawin untuk menyetarakan budak dengan istri, dan mengajarkan untuk berlaku baik kepada para budak, bukan malah mengajarkan tutorial jadi budak. Nah, ini bedakan ya. Di dalam Islam itu, ketika Rasulullah hadir di sistem sosial yang sudah menerima perbudakan secara besar-besaran di seluruh alam semesta pada waktu itu, baik peradaban Sumeria kuno, peradaban Romawi, Yunani, dan juga peradaban Mesir kuno, Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang jahil dan juga barbar. Maka masyarakat yang jahil dan barbar ini diperbaiki oleh agama Islam, tepatnya diperbaiki oleh Rasulullah SAW, di mana perbudakan itu tidak dipelopori tapi coba untuk dihentikan step by step.
Tentu karena Allah tahu bahwa sulit untuk menghentikan perbudakan karena akan terjadi peperangan terus-menerus, dan peperangan inilah yang menjadi asbab musabab terjadinya perbudakan dan adanya tawanan. Ya, itu teman-teman. Nah, dan ternyata betul maha benar Allah dengan segala firman-Nya, karena adanya aturan memperbudak ini, ya, bagaimana cara memperlakukan budak yang baik dan benar di dalam agama Islam. Karena apa? Ternyata setelah terjadinya turun Yesus ke dunia, hadirnya Nabi Muhammad, peperangan itu terjadi. Perang dunia pertama, perang dunia kedua terjadi yang dipelopori oleh anak-anak Tuhan, tepatnya umat Kristiani. Artinya di dalam keyakinan umat Islam itu memang tidak ada pengharaman untuk memperbudak, tetapi justru dipelopori untuk tidak memperbudak, ya. Nah, tapi bagaimana di dalam agama teman-teman kita Kristen? Sebelum kita merujuk kepada agama Kristen, kita rujuk dulu kepada agamanya orang Yahudi yang diakui oleh orang Yahudi sendiri dan diakui oleh orang Kristen dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya kitab terjemahan, bukan kitab bahasa asli, karena bahasa aslinya kita udah nggak tahu lagi, ya. Yang ada itu ya cuma salinan-salinan doang. Nah, mari kita baca pertama sekali di dalam kitabnya orang Yahudi yang kemudian diambil oleh orang Kristen sebagai kitab Perjanjian Lama. Kita lihat di sini, orang Yahudi tidak boleh diperbudak selama-lamanya. Ini ada dalam kitab Keluaran pasal 21 nomor 2. Jadi perbudakan dalam iman Yahudi itu sangat rasis sekali. Rasis ini berdasarkan ras, berdasarkan etnis. Kalau dia orang Yahudi, dia boleh diperbudak hanya selama 7 tahun. Dan kemudian dia harus merdeka tanpa menebus dirinya sendiri. Tetapi kalau dia orang di luar Yahudi, orang Yahudi boleh memperbudak orang di luar Yahudi untuk selama-lamanya dan diwariskan turun-temurun. Agak ada sedikit jomplang perbedaan perbudakan terkait orang-orang yang etnisnya berbeda dengan Bani Israel, dan ini boleh dikatakan perbudakan yang rasis, ya. Rasis sekali ya Pak perbudakannya. Nah, ini teman-teman boleh cross check dalam kitab sucinya umat Kristiani yang juga adalah kitab sucinya orang Yahudi. Di dalam kitab Keluaran pasal 21 nomor 2 tidak boleh memperbudak orang Ibrani dan harus diizinkan keluar pada tahun ke-7 dan tanpa ada membayar tebusan. Tapi walaupun diajarkan tata cara menjual anak perempuan jadi budak dalam kitab Keluaran pasal 21 nomor 7, ya, apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki. Tadi rasisnya dalam ranah etnis. Sekarang rasisnya dalam ranah gender. Dimana di sini tutorial yang menjual anak itu ya anak perempuan, tidak dikatakan anak-anakmu, tetapi anak perempuan. Seolah-olah hanya anak perempuan yang boleh dijual sebagai budak, tapi seolah-olah anak laki-laki nggak boleh diperbudak. Ini kayak nunjukin bahwa perempuan tuh jauh lebih rendah secara martabat daripada Islam, daripada yang laki-laki. Jadi terlihat sekali ya, dalam hal memperbudak saja tuh udah rasis banget gitu. Kalau orang di luar Yahudi boleh diperbudak selama-lamanya, tepatnya di Imamat pasal 25 ayat 46. Kalau orang Yahudi nggak boleh diperbudak selama-lamanya, tepatnya dalam kitab Keluaran pasal 21, satu pasal itu kalian baca tentang perbudakan untuk orang Ibrani. Nah, jadi dalam perbudakan saja itu sudah rasis sekali berdasarkan etnis dan berdasarkan gender. Nah, kemudian bagaimana cara memperlakukan budak? Ternyata mengerikan juga teman-teman. Kalian kalau baca dalam kitab Keluaran, masih di kitab Keluaran pasal 21, karena ini memang perikop tentang perbudakan. Cara memperlakukan budak: dipukul asal tidak mati maka tidak dimintai pertanggungjawaban. Ini ada dalam kitab Keluaran pasal 21 nomor 21. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Jadi di dalam agama orang Yahudi, Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya umat Kristen dalam perspektif agama mereka itu melegitimasi kalau seandainya kalian pukulin budak, yang penting dia nggak mati, jadi kalian nggak apa-apa karena mereka milik kalian. Tapi kalau mati baru dimintai pertanggungjawaban. Agak ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Nah, dan itu divalidasi juga dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18, di mana budak itu boleh dilakukan apapun kepada mereka dan mereka tidak boleh membantah. Artinya dalam agama Kristen itu diajarkan tutorial cara jadi budak. Cara jadi budak yang baik apa? Patuh kepada majikan. Kalau di kita cara menjadi majikan yang baik apa? Dengan memerdekakan budak, berlaku adil kepada mereka. Itu dalam Al-Quran dan hadis. Sementara di Kristen diajarkan cara membuat anak jadi budak dan tutorial memperlakukan budak, yaitu kalau dipukul, kalau nggak mati nggak apa-apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya. Itu dulu. Nah, sekarang kita lanjut
Nah, yang paling fatal menurut aku, dan aku nggak habis pikir ini bener kan, ini bener-bener nggak sih firman dari Tuhan, karena di ayat ini tuh orang-orang Yahudi pantesan rasis banget ya. Baca di Imamat pasal 25 nomor 46 teman-teman, dan Anda baca di sini, coba Anda baca. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Dan Anda tahu tidak teman-temanku, bahwa ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa ada sebuah doktrin namanya Dum Diversas, yang mana Dum Diversas itu Paus Nikolas kelima memberikan Paus Nikolas kelima memberikan Raja Alfonso, Raja Portugal yang kelima, untuk memiliki otoritas memperbudak orang Islam secara abadi, teman-teman. Mungkin pakai ayat ini kali ya, Imamat pasal 25, 46 ini kali, karena ya memang begitu tertulisnya. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu boleh memperbudak orang di luar bangsa mereka, tapi budaknya itu nggak boleh dibebaskan, diperbudaknya selama-lamanya. Itu ngeri banget ya, mempelopor banget ya. Nah, kemudian ternyata itu bukan cuma ada di perjanjian lama, di perjanjian baru, tepatnya di dalam beberapa ayat itu juga ada ajaran untuk jadi budak. Ajaran itu untuk jadi budak, bukan ajaran untuk menjadi majikan yang baik. Contoh, hamba-hamba tunduklah dengan penuh ketakutan pada majikan, 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Jadi pertanyaannya adalah, kalau ada majikan yang ingin memperkodok majikannya, boleh ngelawat nggak ya? Nggak ngerti juga ya. Majikan setara dengan Tuhan, Efesus pasal 6 nomor 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, Edis selalu bilang kalau menuhankan itu yaitu dengan taat. Jadi Edis mengakui kalau majikan-majikan itu di Kristen adalah Tuhan setara Yesus ya. Nah, kemudian dalam kitab Kolose pasal ketiga nomor 22, tunduk dalam segala hal kepada majikan. Jadi nggak ada kayak kita. Kalau kita tuh kan tiada ketundukan kepada maksiat gitu. Kalau mereka tunduk dalam segala hal, termasuk kepada maksiat juga. Nah, ini, dan aku udah rangkumkan untuk teman-teman semua agar mudah ditelaah, bahwa ada beberapa data-data pembuktian bahwa gereja itu berafiliasi dengan perbudakan. Contoh, gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus Nikolas kelima mengeluarkan bulla kepausan Dum Diversas pada tanggal 18 Juni tahun 1452. Bulla ini memberikan wewenang kepada Alfonso kelima dari Portugal untuk menjadikan orang Saracen, yaitu orang Islam, sebagai budak abadi ya. Kemudian doktrin penemuan Kristen ini juga dimunculkan dari doktrin discovery.org. Dan situs kemudian yang saya kutip adalah www.mdpi.com, di mana dikatakan di sini bahwa doktrin penemuan Kristen adalah serangkaian bulla kepausan abad ke-14 dan 15 yang berfungsi sebagai pembenaran teologis dengan hukum atas dasar penjajahan dunia dan perbudakan bangsa-bangsa. Dan kalau tidak salah, Amerika Serikat pernah memasukkan dokumentasi ini, dokumen discovery, bulla discovery ini sebagai hukum dasar mereka di Amerika gitu. Makanya mereka itu ada kolonialisme. Nah, selanjutnya, praktik etika Kristen secara historis telah gagal jika kita mempertimbangkan sejarah kekerasan kolonial Eropa dari abad ke-6. Ini saya kutip dari jurnal sagepap.com. Museum Alkitab akan meluncurkan pameran terbarunya Alkitab Budak, biarkan kisahnya diceritakan. Ini juga saya kutip dari www.museummotvbible.org. Kemudian saya kutip lagi, ketika para misionaris Inggris abad ke-19 tiba di Karibia untuk mempertobatkan orang-orang Afrika yang diperbudak, mereka datang dengan membawa Bible yang telah disunting untuk khusus para budak saja, ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa dari www.smithsonian.mag ya. Nah, kemudian dari www.gmm.org, Gereja Inggris minta maaf atas keterlibatannya dalam perdagangan budak. Ini yang saya bilang bahwa gereja sendiri terafiliasi dengan perbudakan, bahkan menjual orang. Kemudian para Jesuit pada masa kolonial memperbudak orang-orang di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Maryland dan Pennsylvania, Illinois dan Kanada. Dan mereka meminta maaf atas apa yang mereka katakan sebagai tindakan kejahatan. Nah, ada sebuah penelitian dari catatan publik dan arsip jemaat dan keuskupan menemukan bahwa 6 jemaat Federasi Suster Cinta Kasih, namanya Cinta Kasih, tapi punya budak, memiliki pendahulu yang memiliki budak, dari catholicreview.org. Di daratan Prancis, berbagai kelompok agama memiliki lahan yang luas, bangunan ternak dan sebagainya. Di koloni-koloni ribuan pria, wanita, dan anak-anak yang diperbudak juga termasuk dalam harta mereka. Bahkan ini ada dalam www.portail Esclavage Reunion FR, dokumentari Slavery, The Church and Slavery, The Church, the State and Slavery, Family Sold as National Property and Reunion Island.
dari The French Revolution. Saya dapat dari ChatGPT ya. Nah, kemudian gereja Inggris menyiapkan dana sebesar 1 miliar pound sterling, 1,27 miliar tepatnya, untuk mengatasi keterkaitan historisnya dengan perbudakan. Ungkap sebuah panel penasehat pada hari Senin. Dana tersebut 10 kali lebih lipat dari jumlah yang sebelumnya dialokasikan gereja. Ini dari appnews.com. Terungkap bahwa sejumlah pendeta dan penatua gereja Skotlandia mewarisi kekayaan yang diperoleh dari perkebunan dari kerabat mereka, dan beberapa bangunan termasuk katedral Glasgow memiliki tugu peringatan bagi orang-orang yang mendapat untung dari perdagangan budak. Mereka betul-betul melakukan perdagangan budak. Ini dari www Church Scotland. Artinya data-data yang saya ambil ini data-data dari Kristen sendiri, boleh dikatakan sebagai data objektif karena nggak mungkin ada unsur kebencian dari pihak gereja mereka sendiri ya. Ini adalah bukti literasi dari historis yang mereka nggak bisa hilangkan. Ya percuma dihilangkan karena akan selalu diangkat publik. Nah, inilah data tentang perbudakan di dalam agama kekristenan, dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya juga akan mengangkat terkait tentang budak dan tawanan wanita dalam Islam versus Kristen ya. Dan teman-teman silakan dibaca juga suara saya gimana, yang nonton gimana, aman suara saya. Nah, jadi tema ini memang tema yang sangat sensitif, tapi ini fakta historis yang saya sajikan ya, sesuai dengan data, tekstual, kontekstual, dan faktual. Pertama, dalam kitab Kejadian pasal ke-21 nomor 12, Abraham dikatakan menggauli budak. Kita tidak mengerti apakah Kristen memahami ini sebagai perzinahan, karena kalau mereka menganggap ini perzinahan, maka mereka telah menuduh bahwa Abraham itu berzina. Kemudian Tuhan memberikan budak dalam Kejadian pasal 24 nomor 35. Tuhan kutuk manusia menjadi budak melalui lisannya Nuh, Kejadian pasal 9 nomor 26. Ajaran menjual anak untuk jadi budak, Keluaran 21 ayat ke-7. Boleh semena-mena sama budak asal tidak mati, Keluaran 21 20-21 yang saya bacakan tadi. Memperbudak selama-lamanya, Ulangan 15-17, tapi kalau orang Ibrani harus bebaskan, Ulangan 15-12-18. Ajaran membeli budak, Keluaran 21 ayat 2. Yang diperbudak bangsa lain atau pendatang, Imamat 25-44-45, 46 diperbudak selama-lamanya. Bilangan pasal 31 nomor 18, jadikan balita sebagai tawanan. Ulangan 21-11-13, kawinilah tawanan. Perintah kepada budak untuk patuh pada majikan dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Kemudian hamba-hamba patuh akan segala sesuatu dalam Titus pasal 2 nomor 9. Efesus pasal 6 nomor 5-9, majikan itu setara dengan Tuhan. Ini fakta-fakta konkret dalam agama mereka. Nah, kemudian tawanan dalam agama Kristen, perintah menawan, menjarah, dan merampas dalam Bilangan pasal 31 nomor 12-25, mengawini tawanan, Ulangan 21-10 ya, tanpa persetujuan mereka. Nah, wanita dalam Kristen dianggap sebagai properti dan upeti. Tuhan minta upeti perawan di Bilangan pasal 31 nomor 12-30. Tuhan mengambil istri orang untuk menghukum Daud karena telah berzina. Seperti itu teman-teman ya. Mengerikan sekali kalau kita bahas secara detail. Nah, konteks peperangan di dalam agama Kristen juga banyak teman-teman. Dalam Yeskiel pasal 6 nomor 3, katakanlah hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Islam agama perang, justru yang mendatangkan perang itu adalah Tuhannya orang Kristen. Ya, Hakim-Hakim pasal 20 nomor 23. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin? Saudara kami itu, jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Bahkan Tuhan sendiri memerintahkan untuk memerangi saudara sendiri ya. Ada orang Israel melawan orang Benyamin, ada dalilnya. Hakim-Hakim pasal 20 nomor 23. Yeskiel pasal ke-6 nomor 3, katakanlah hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Di sini lagi-lagi Tuhan yang umat Kristiani yang mendatangkan perang. Keluaran pasal ke-15 nomor 3. Beda banget dalam Islam. Kalau dalam Islam itu kalian diizinkan berperang kalau kalian diperangi, tapi di Kristen Tuhannya sendiri yang mendatangkan perang. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Bahkan Tuhan mereka adalah pahlawan perang. Ngeri ya kalau udah Tuhan turun tangan berperang lawan manusia, gimana manusia bisa menang guys? Ya aduh, gila aja kali ya Tuhan melawan hambanya yang lemah tak berdaya kayak kita-kita gitu. Bible perintah Tuhan untuk berperang tuh ada teman-teman. Ulangan pasal 20 nomor 1-4. Allah mengatur strategi perang bangsa Israel dan memperingatkan mereka untuk tidak takut menghadapi musuh yang lebih banyak, karena Allah berjalan menyertai mereka untuk memberikan kemenangan. Keluaran pasal 14 nomor 14. Allah memimpin bangsa Israel melalui Laut Merah, menunjukkan kekuatan dan kehadirannya dalam peperangan. Yosua
pasal ke-10 nomor 42, Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dan perang melawan Amori dan menghukum mereka karena kejahatan mereka. 1 Samuel pasal 17 nomor 45 sampai 46, Allah memberikan kekuatan kepada Daud untuk mengalahkan Goliat, menunjukkan bahwa kekuatan Allah lebih besar daripada kekuatan manusia. Emang Tuhan ngadu orang nih kayaknya, sulit banget nih kalau aku bilangnya. Kayak Tuhan nih sengaja bikin orang jadi berantem gitu. Kayak ini menurut yang aku baca, yang aku pahami gitu ya. Ini mengerikan sekali kalau emang benar. Dalam 1 Samuel pasal 17 nomor 45 sampai 46, Allah memberikan kekuatan kepada Daud, udah aku bacain tadi. 2 Tawarik pasal 14 nomor 11 sampai 12, Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dalam perang melawan Mesir, menunjukkan kehadiran dan kekuatannya dalam perang ini. Tuhan yang memvalidasi peperangan. Pengkhotbah pasal ketiga nomor 8, ayat ini mengatakan bahwa ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Wow, Tuhan yang mengajarkan membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, menunjukkan bahwa perang tidak selalu berarti kejahatan menurut agama mereka. Ya, maksudnya kalau perang yang disuruh Tuhan menurut mereka nggak jahat ya. Padahal mereka sendiri mengatakan Tuhan kami nggak suka perang, Tuhan kami nggak pernah bla 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 gitu ya. Yesaya pasal kedua nomor 4, ayat ini mengatakan bahwa Allah akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak. Ini kayak Tuhan nih kayak ngadu domba orang terus dia jadi wasit gitu, nggak boleh gitu lah harusnya ya kan. Lu kebayang gak sih kayak Tuhan ngadu domba jemaatnya atau umatnya gitu? Aduh parah banget. Yesaya pasal 4 ini menurut aku yang secara tekstual ya, karena aku bukan orang Kristen ya, jadi aku pengen orang Kristen menjelasin ayat-ayat ini karena aku emang nggak paham. Makanya aku nggak mempresentasikan, aku cuma mengutip aja. Biasanya yang aku baca tekstualnya begitu, kontekstualnya nanti kita bahas. Yesaya pasal 42 nomor 13 ayat ini mengatakan bahwa Allah keluar berperang seperti pahlawan. Waduh, Tuhan kok ngelawan orang gitu ya. Yeremia pasal 25 nomor 31 ayat ini mengatakan bahwa deru perang akan sampai ke ujung bumi sebab Allah mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Banyak banget ya Jadi ini teman-teman Kristen ini Tuhannya yang Yesus yang nggak pernah berperang ini katakannya baik ya. Berarti Tuhan yang Bapak tuh lebih buruk daripada Tuhan anak ya. Makanya ada Marsion ya. Zakaria pasal 13 nomor 7, hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku. Aduh banyak banget apalagi masalah perbudakan nih. Waduh banyak banget. Nah, maka di sini aku punya satu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Universitas Islam Negeri Ar-Ramiri Banda Aceh dari Nasriyah, dirilis oleh Takamul Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak volume 7 nomor 2 Juli Desember 2018. Teman-teman yang melihat di YouTube Mesia, lihat ya jurnalnya ya. Saya tuh nggak mau YouTube saya ini terkotori dengan asumsi liar saya pribadi, karena saya ini bukan orang yang dipastikan benar. Makanya saya mengutip perkataan-perkataan dari karya ilmiah saja. Nah, mari kita bahas terkait jurnal ilmiah tentang perempuan dalam pandangan Islam antara idealita dan realita. Oke, kita lihat isinya. Bagaimana keadaan dan kedudukan? Ada dua tampilan wajah yang akan muncul di permukaan ketika berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam agama Islam. Pada satu sisi, Islam sebagai agama yang tergambar dalam teks-teks suci sangat menjunjung tinggi kaum perempuan. Namun pada tataran praktis, ya kita bicara tentang praktis ya, prakteknya, berbagai bentuk ketidakadilan terjadi pada kaum perempuan karena keberadaan teks-teks suci lain yang dianggap sebagai pemicu ketidakadilan tersebut. Ironisnya, dalam tataran praktis teks-teks suci yang terakhir lebih dominan diimplementasikan daripada teks-teks suci yang pertama, sehingga membuat kaum perempuan menjadi terdomestikasi bahkan termarginalisasi. Ya, mari kita bahas perempuan dalam teks-teks suci. Ya, Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia. Hal ini terbukti dengan teks-teks suci yang menggambarkan hal-hal tersebut. Ini bicara ajaran. Beberapa hadis menegaskan penting memuliakan kedudukan ibu. Beberapa hadis juga merupakan terjemahan bagi agenda dakwah Rasulullah yang berusaha memperjuangkan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan. Salah satu pesan Rasulullah pada haji terakhir atau haji perpisahan juga mengamanahkan perlindungan terhadap kaum perempuan. Al-Quran menjelaskan bahwa laki dan perempuan sama di mata Allah. Keduanya mendapatkan bagian sesuai dengan upaya mereka. Quran surah An-Nisa. Keduanya dijamin masuk surga ketika melakukan amal kebaikan. Quran surah An-Nisa 124. Nah, begitu juga banyak ayat yang dikutip oleh karya ilmiah ini. Lebih jauh, jika kita meninjau sejarah, sebelumnya perempuan tak pernah mendapatkan hak warisnya, bahkan menjadi bahagian daripada harta warisan. Islam datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan dengan mengatur hal-hal tersebut, termasuk memberikan hak waris yang merupakan sebuah aturan menyeluruh. Perempuan mendapatkan hak menuntut ilmu, hak keluar rumah dan beraktivitas, hak meriwayatkan hadis dan pergi ke medan peperangan. Bahkan Islam mengatur itu, teman-teman ya. Nah,
Tapi dalam realitas konkret, mari kita bahas. Jika kita mendapatkan bahwa ajaran Islam menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat mulia, realitas sosial menunjukkan fakta yang berbeda. Ajaran Islam khususnya yang berkaitan dengan relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak terimplementasikan dengan baik. Maka ini berbicara tentang praktik agama, yaitu oknum atau komunal yang menjalankan agama tersebut. Ini hal yang sangat berbeda. Dan kita akan membahas bagaimana kemudian di sini juga ada secara objektif ditunjukkan bahwa memang stereotip terhadap perempuan itu bisa kita temukan dalam kaidah sosial by historis, teman-teman. Tapi perlu dipahami bahwa secara pengajaran Islam sangat meninggikan perempuan. Nah, lanjut ini nih. Kalau kita lihat pemahaman yang kurang komprehensif dan cenderung harfiah terhadap teks-teks suci, ya. Pertama adalah pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. Di kalangan umat Islam ada 4 macam cara penciptaan manusia yang diyakini dan dikenal luas. Pertama, kita ini belum bahas Kristen ya, ini kita bahas Islam dulu. Kalau Kristen udah kita tunjukin tadi bahwa perempuan itu memang sangat rendah sekali, karena dari sejak semula perempuan itu bahkan dilarang mengajar, karena menurut Paulus yang pertama sekali diciptakan itu adalah Adam, dan perempuanlah yang berdosa dan bukan Adam yang berdosa. Itu dalam kitabnya orang Kristen. Nah, pertama kita lihat manusia diciptakan dari tanah sebagaimana terekam dalam Quran surah Fatir. Lanjut lagi. Dari keempat macam cara penciptaan manusia, hanya penciptaan yang berkaitan dengan Hawa yang paling banyak diperdebatkan. Hal ini semata disebabkan natur bahasa yang digunakan. Jika ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan Adam, Isa, dan manusia pada umumnya secara jelas dan terperinci menyebutkan mekanisme penciptaan mereka, teks-teks ayat yang berkaitan dengan penciptaan Hawa tidak secara jelas mengemukakan hal tersebut. Boleh saja kalau dikatakan ini sebagai bentuk marginalisasi perempuan, tapi kalau menurut aku pribadi ya tidak ada kaitannya dengan hak perempuan menjadi setara di mata Allah dengan ayat-ayat penciptaan dalam Al-Quran. Kalau menurut pendapat pribadi aku, karena ketika tidak dijelaskan secara eksplisit penciptaan perempuan, bukan berarti perempuan itu hina dan rendah. Itu menurut aku. Ya, kita di sini sebagai orang yang harus kritis berpikir, teman-teman. Gini ya, jika Allah mampu menciptakan Adam dari debu tanah, maka tentu Allah sanggup menciptakan Hawa dari tanah. Jika demikian, lalu apa faedah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam? Nah, kalau kita bisa memaknai, teman-teman, kenapa sih kita harus diciptakan dari tulang rusuk Adam? Sebenarnya perlu dipahami bahwa kita diberikan natur oleh Allah, tuh kita harus tahu diri gitu loh. Memang natur kita tuh berbeda dengan laki-laki. Kalau kaum feminis kan mereka pengen tuh kesetaraan gender dalam segala aspek, padahal itu yang mustahil. Karena memang pada faktanya kita memang berbeda dengan kaum laki-laki. Dan itu natur kita, bukan berarti Allah merendahkan kita, tidak. Justru dengan natur kita yang diberikan Allah di bawah laki-laki secara fisik dan secara psikologis, tapi yang diberikan tanggung jawab besar juga bukan kita gitu loh. Allah itu adil. Ketika laki-laki diberikan fisik lebih daripada kita, tanggung jawab mereka juga lebih besar daripada kita. Itu bentuk keadilan Allah. Nah, itu kalau kita memandang secara apa namanya istilahnya, secara adil gitu loh. Nah, oke, di sini kita lihat lagi, teman-teman, banyak pendapat-pendapat yang dikutipkan oleh si pembuat jurnal dan kita bahas di penutup. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan perlakuan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia. Hal ini terbukti banyaknya teks-teks suci yang menggambarkan hal-hal tersebut. Di antara bukti Islam menghargai dan menghormati perempuan dalam Al-Quran secara khusus terdapat surat bernama Surat An-Nisa. Wasiat terakhir Nabi Muhammad pun adalah berkaitan dengan perlakuan yang baik terhadap perempuan, serta banyak kesempatan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerinci penempatan mulia serta menjunjung martabat perempuan. Walaupun pada faktanya walaupun pada faktanya bersumber ajaran agama di kalangan masyarakat memandang rendah perempuan dan bahkan menindas mereka. Ini adalah praktik yang kita ketahui juga di Arab Saudi. Ada yang namanya, kita harus buka mata juga, ada perempuan direndahkan, dianggap sebagai manusia yang maksudnya haknya itu di bawah laki-laki. Padahal kalau dibilang hak di mata Allah itu sama aja. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita lihat tuh kayak ada negara-negara ekstrim yang agama Islamnya itu kayak melarang perempuannya untuk naik mobil, dilarang untuk kemana-mana gitu ya. Itu motivasinya tergantung orangnya apa. Kalau misalnya dia adalah suami karena dia otoriter, maka dia melarang istrinya untuk keluar sama sekali. Kalau di dalam agama Islam tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah tidak pernah memberikan larangan yang ketat kepada Sayyidah Aisyah untuk menjadi ulama. Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri adalah ulama. Tetapi kalau sebagai bentuk penjagaan fisik terhadap perempuan-perempuan, ya wajarlah kalau laki-laki melarang untuk terlalu berlebihan keluar, karena yang namanya perempuan ini kan makhluk indah, akan identik dengan pemerkodokan. Jarang aja laki-laki diperkodok ya, yang ada itu perempuan diperkodok. Nah, jadi wajar kalau laki-laki di kalangan kita kayak ayah
abang, suami itu memperketat gerakan kita. Kenapa? Yang bertanggung jawab kan mereka nanti. Jadi seperti itu keadilan Allah. Tanggung jawabnya pun dibebankan kepada laki-laki yang banyak. Tersebut teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah perbedaan antara ajaran agama Islam dan ajaran agama Kristiani, di mana perbudakan di dalam agama Kristen itu dipelopori dan bahkan pernah dipraktekkan. Gereja mereka menjual budak, mendapat keuntungan dari penjualan budak. Oke, kita akan tunjukkan data-datanya. Baik, saya akan tunjukkan data-datanya. Bukti yang saya sampaikan itu ada semua datanya. Dan saya berusaha mengambil data yang sangat objektif, tidak mengambil dari literasi Islam, gitu. Saya ambil dari Catholic Review, ya. Saya ambil dari Catholic Review. Catholic Review salah satu situs non Muslim, ya. Silakan kalian about us, ya. Ada kontaksnya, ada our history, ada meet our stuff. Ada ya di sini lengkap ya, situs ini catholicreview.org. Mari kita baca dan kita translate dulu ke bahasa Indonesia. Apa sih isinya? Kenapa Unrifa bawa data ini? Oke. Penelitian menunjukkan kongregasi asli suster-suster cinta kasih memiliki budak. Sebagian dari pameran arsip Federasi Suster-Suster Cinta Kasih terlihat di Emmitsburg, Maryland pada tahun 2016. Para pemimpin federasi melaporkan pada 7 Februari 2022 sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa 2 kongregasi asli Suster-Suster Cinta Kasih memiliki budak sebelum perbudakan dilarang pada tahun 1865. Foto CNS milik Federasi Suster Cinta Kasih, ini fotonya ya. Nih, itu teman-teman ya. Paham ya? Bentar teman-teman, saya cek dulu teman-teman ya, biar kita itu nggak ini ya. Oke, kita lihat di situ ada yang namanya, ini ditulis oleh Dan Stockman, Catholic News Service ya. Jadi ini bukan punya kita, bukan punya orang Islam. Lagi-lagi kita data terbaru kita baca. Jadi memang itu perkumpulan ya. Jadi kalau kita lihat ini perkumpulan ya. Teman-teman, kalau teman-teman tahu, sebagian dari pameran arsip Federasi Suster Cinta Kasih terlihat di Emmitsburg, Maryland pada tahun. Para pemimpin federasi melaporkan 7 Februari 2022 sebuah penelitian menunjukkan bahwa 2 kongregasi asli, ini perkumpulan keagamaan ya, mereka tuh punya budak. Gokil banget ya. Oke, kita baca. Penelitian baru dari catatan publik dan arsip jemaat dan keuskupan menemukan bahwa 6 jemaat Federasi Suster Cinta Kasih memiliki pendahulu yang memiliki budak. Dalam surat tertanggal 7 Februari kepada lebih dari 2000 suster yang kongregasinya merupakan anggota Federasi Suster Kasih, namanya Suster Kasih ya guys. Para pemimpin federasi mengatakan penelitian menunjukkan bahwa 2 kongregasi asli Suster Kasih di Amerika Serikat memiliki budak sebelum perbudakan dilarang pada tahun 1800-an. 6 dari 13 kongregasi dalam federasi tersebut menelusuri akar mereka ke Sister of Charity of Santo Joseph yang didirikan oleh Santa Elizabeth and Seton di Emmitsburg, MD pada tahun 1800-an. Menurut penelitian yang dipimpin oleh arsiparis untuk Doctor of Charity di Emmitsburg, Sister of Charity of Santo Joseph dan Doctor of Charity of Santo Vincent de Paul memiliki dan menjual. Oh my god. Waduh. Mereka tuh bukan cuma memiliki loh, tapi mereka menjual loh. Waduh. Ini serius gak sih? Aduh, aku naik satu akun lagi ya. Ini mau mati nih handphone aku. Waduh, parah deh, bentar ya, naik lagi nih satu akun. Waduh, parah deh. Ya Allah, bilang dalik, ternyata ngeri banget ya. Gak nyangka ya guys. Ya parah banget ya, mereka tuh bukan cuma memiliki loh, tapi mereka juga menjual, mendapat keuntungan dari perjualan budak. Nanti yang di TikTok aku liatin datanya. Yang di TikTok aku tunjukin datanya ya, sabar. Yang di TikTok aku liatin sama anda semua datanya. Nanti aku akan bahas ini. Nanti aku akan bahas ini di VT TikTok aku kecil-kecil. Aku akan buatkan VT-nya dan kalian akan lihat nanti di VT aku yang Rifa 06 ya. Rifa 06 itu khusus untuk VT kecil untuk memaparkan perbudakan ini. Mengerikan sekali ya guys. Ntar aku naik dulu satu akun ya.
Duh, hidung aku bunyi guys. Sorry ya. Krok, bunyi hidung ya. Nah, teman-teman kalau di bentar aku minum dulu ya. Nah, ini teman-teman ya. Kita baca lagi, teman-teman. Oke, yang di ini yang di apa? Yang di YouTube, yang di TikTok lihat ya. Ini TikTok pengen nonton kan? Nih. Aku gedein dulu, kita gedekan dulu ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini dari oke, aku liatin situsnya dulu ya. Nih, situsnya ini nih. Situsnya ini ya. Catholic Review. Nih, boleh screenshot nih. Screenshot nih teman-teman. catholicreview.org ya. Linknya tuh, Catholic Review. Teman-teman yang mau link-link yang aku cari, silakan bergabung di Belajar Bersama Uniriva. Nanti WhatsApp-nya aku tampilkan di komunitas Riva MOW. Yang mau bergabung untuk mendapatkan link-link pencarian Uniriva untuk kalian jadikan sebagai bahan untuk berargumentasi boleh, tapi bergabung di WhatsApp Belajar Bersama Uniriva ya. Belajar Bersama Uniriva nanti ada, saya punya grup untuk belajar bersama saya, di mana saya akan insya Allah secara sistematik dan secara pelan-pelan memberikan kajian-kajian seperti ini nih. Saya kasih PDF terkait ini nih, saya bikin sendiri, nanti kalian boleh mengembangkannya. Dan saya usahakan sesingkat mungkin, karena saya tuh kalian tuh bosenan orangnya, nggak mungkin baca lama-lama nih kayak gini nih. Satu PDF ayat sama faktualnya, begitu cara saya ya. Silabus yang Bunda Gembala berikan sebagai bukti kalau Bunda Gembala ini nggak pakai perpuluhan ya. Nanti yang mau bergabung di grup Belajar Bersama Uniriva, silakan nanti lihat di komunitas postingan Bunda Gembala Riva MOW untuk belajar bimbingan Kristologi bersama Bunda Gembala. Ya, sorry hidungnya serat-serat ya, maklum Bunda Gembala kalian ini ada polipnya. Ya, nah kita lihat di sini. Dari Catholic Review ini kita dapat informasi bahwa ternyata dikatakan ya, penelitian menunjukkan bahwa Sister of Charity of Santo Joseph dan Doctor Charity of Santo Vincent de Paul memiliki dan menjual orang-orang diperbudak di Maryland dan mendapat keuntungan dari kerja paksa di New Orleans di Santo Louis ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dahulu kala ketika agama itu dijadikan sebagai alat untuk menjajah dan memperbudak orang lain. Dan itu fakta sejarah yang tak akan pernah bisa dihilangkan. Nah, Suster Catherine Mary Norris, seorang putri kasih yang mengetuai Dewan Direksi Federasi, mengatakan kepada Global Sister Report bahwa keterlibatan dengan perbudakan sebelumnya tidak diketahui, tapi seharusnya tidak diketahui. Wah. Kami tahu, kami pernah bekerja di negara bagian selatan dan Maryland, mungkin salah satu negara bagian dengan perbudakan terburuk di negara ini. Sorry, aku harus buang dulu ingusnya ya, bentar. Aku harus buang dulu roh Tuhan ya dalam lubang hidung aku ya. Ya, ganggu banget roh Tuhan dalam lubang hidung ini ya guys. Roh Tuhan sama roh setan lagi ngapain dalam lubang hidungnya? Kami tahu, kami pernah bekerja di negara bagian ini mana nih? Kata Suster Norris, kita perlu mengetahui sejarah kita sendiri. Kita perlu mengakuinya. Kita perlu mengakuinya dan bersedia mengakuinya serta melanjutkan hidup. Diakui. Penelitian ini dimulai pada tahun 2019. Sebagian didorong oleh pidato sejarawan Saint D. Williams pada pertemuan tahun 2016 di Leadership Conference of Women Religious dan resolusi konferensi tahun itu yang mewajibkan anggota LCWR untuk memeriksa akar penyebab ketidakadilan, khususnya rasisme dan keterlibatan kita sendiri sebagai jemaat. Waduh. Buku karya William, Subversive Habits, Black Catholic Nuns in the Long African American Freedom Struggle akan dirilis tanggal 6 Mei. Juga pada tahun 2019, The New York Times menerbitkan sebuah analisis yang mengkaji kepemilikan budak oleh para saudari. Para sejarawan mengatakan bahwa hampir semua ordo suster Katolik yang didirikan pada akhir tahun 1820-an memiliki budak.
Catatannya yang mengutip seorang kepala suster cinta kasih di Emmitsburg yang mengarahkan penjualan anak-anak kuning mereka biadab kon. Gak tau lagi lah ya. Gak tau lagi lah, pantasan mereka tuh rasis banget dulu. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad memerdekakan budak Bilal bin Rabah yang berkulit hitam. Mereka malah memperbudak orang-orang kulit hitam. Pantesan itu ada supremasi kulit putih. Siapapun yang mengetahui sejarah gereja Katolik pada tahun 1800-an dan sebelumnya tidak akan pernah mengatakan bahwa setidaknya tidak ada kemungkinan kepemilikan budak oleh para suster, kata Belinda Davis, juru bicara suster-suster kasih provinsi Santo Luis. Sudah ada beberapa artikel yang diterbitkan tentang orang-orang di gereja dan keterlibatan mereka dalam perbudakan. Surat Federal tanda tangan. Lu minta maaf udah kejadian berpuluh-puluh tahun terus minta maaf, kebiasaannya kayak gitu. Emang ada manfaatnya kalau lu minta maaf? Ada? Nggak ada. Nah, ia juga mencatat meskipun institusi perbudakan dan eksploitasi orang-orang yang diperbudak sudah mengakar kuat dalam masyarakat dan perekonomian abad ke-19, kenyataan sejarah yang memalukan ini tidak mengurangi penyesalan dan kekecewaan kita yang mendalam saat ini. Kecewa, menyesal. Iya, udah dapat keuntungan loh, ya. Surat itu juga menyatakan pentingnya mengetahui sejarah yang meresahkan ini. Perbudakan adalah noda yang tak terhapuskan dalam sejarah dan hati nurani bangsa kita yang memiliki dampak permanen dan menyakitkan. Udahlah, nggak usah kayak gitu-gitu, ngapain coba, kan? Penelitian tersebut menemukan bahwa kedua jemaat di Maryland memiliki sedikitnya 3 orang yang diperbudak, menjual budak setidaknya pada 2 kesempatan, dan mendapat keuntungan dari kerja paksa. Emang biadab. Di Santo Luis, para peneliti menemukan dokumentasi bahwa suster-suster cinta kasih mendapat manfaat dari kerja paksa dalam pekerjaan mereka di rumah sakit Mulan Peri. Dan kalian tahu nggak, ada satu lagi yang kelihatan banget memperbudak orang tuh, namanya adalah Magdalene Laundry. Kalian lihat, kalian cari searching di Google, namanya Magdalene Laundry, dimana di situ perempuan-perempuan yang dianggap berdosa diperbudak di situ, disuruh kerja tapi nggak dibayar. Gila emang. Dan itu baru dihapuskan sudah beberapa tahun kemudian. Jelas Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Penelitian tersebut juga meneliti apakah ibu seton sendiri memiliki budak tetapi tidak menemukan bukti mengenai hal itu. Ketika berusia 3 tahun, kakeknya mewariskan seorang budak dalam surat wasiatnya. Dia ngikutin Imamat pasal 2546 bahwa budak itu diwariskan. Gokil, dia anggap properti itu budak. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.